Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Irmawati dengan 3 NIM akhir 212 dari kelas AKS 4E. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang pembahasan soal UAS praktik pajak dengan dosen pengampu Ibu Ayu Wahdanfiari Adibah, SE, SJ, MH. Jawaban pembahasan soal UAS. Yang pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Pajak final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun berjalan. Alasan diterapkannya pajak final karena sifat pengenaannya sederhana dan digunakan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak, serta kemudahan administrasi tersebut dapat mengurangi biaya kepatuhan pajak. 2A. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Yang pertama, laba atau rugi sebelum pajak senilai 860 juta rupiah. Kemudian rekonsiliasi fiskal. Ada koreksi positif, di mana koreksi positif terdapat biaya sewa bangunan senilai 24 juta rupiah, biaya administrasi bank atas deposito senilai 1 juta rupiah, dan biaya rekreasi senilai 2.500.000 rupiah. Lalu koreksi negatif terdapat pendapatan bunga deposito senilai 15 juta rupiah. Kemudian, laba atau rugi sebelum pajak dikurangi dengan rekonsiliasi fiskal tadi menjadi laba atau rugi fiskal usaha senilai 872.500.000 rupiah. Lalu penghasilan lain yaitu gaji honor dosen senilai 15 juta. Menjadi penghasilan neto fiskal senilai 887.500.000 rupiah. Kemudian kita menghitung PTKP. Untuk wajib pajak senilai 15.840.000 rupiah, dan untuk pajak kawin yaitu senilai 1.320.000 rupiah. Kemudian karena memiliki 2 tanggungan, yaitu tanggungannya menjadi 2 juta dikalikan 1.320.000 rupiah menjadi 2.640.000 rupiah. Kemudian jumlah PTKP-nya yaitu 19.800.000 rupiah. Lalu penghasilan neto fiskal dikurangi dengan jumlah PTKP menjadi penghasilan kena pajak senilai 867.700.000 rupiah. Setelah itu kita menghitung PPh terutang yang mana terkena 30% karena lebih dari 500 juta. PPh terutangnya 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000, kemudian 15% dikali 200 juta rupiah menjadi 30 juta rupiah, kemudian 25% dikali 250 juta rupiah menjadi 62.500.000 rupiah, dan 30% dikalikan 367.700.000 rupiah menjadi 110.310.000 rupiah. Kemudian kita total menjadi PPh terutang senilai 205.310.000 rupiah. Kemudian yang B, hitung pajak yang masih harus dibayar. Pajak yang masih harus dibayar, yang pertama PPh terutang tadi 205.310.000 rupiah. Kemudian kredit pajak. Kredit pajak yang pertama terdapat PPh pasal 21 atau gaji honor dosen 5% dikalikan 15 juta menjadi 750.000 rupiah. Yang kedua PPh 22 atau penjualan kepada Pemda DKI 1,5% dikalikan 250 juta menjadi 3.750.000 rupiah. Lalu PPh pasal 25 senilai 24 juta rupiah. Jadi total kredit pajaknya menjadi 28.500.000 rupiah. Kemudian PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak menjadi PPh kurang bayar senilai 176.810.000 rupiah.
Yang C, hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Angsuran PPh 25 PKP 2010-nya yaitu Rp867.700.000 dikurang dengan penghasilan tidak teratur Rp100 juta. Kemudian penghasilan kena pajak teraturnya menjadi Rp767.700.000. Lalu kita kena tarif 30% yaitu 5% dikali 50 juta senilai Rp2.500.000, 15 juta dikali 200 juta menjadi 30 juta, kemudian 25% dikali 250 juta menjadi Rp62.500.000, kemudian 30% dikalikan dengan Rp267.700.000 menjadi Rp80.310.000. Kemudian PPh terutangnya yaitu Rp175.310.000. Lalu kredit pajak yang pertama PPh pasal 21 senilai Rp750.000. Kemudian PPh pasal 22 yaitu Rp3.750.000. Total kredit pajak senilai Rp4.500.000. Kemudian PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak menjadi total angsuran tahunan menjadi senilai Rp170.810.000. Lalu angsuran PPh pasal 25 bulanannya yaitu Rp170.810.000 dibagi dengan 12 menjadi Rp14.234.167. Kemudian nomor 3 yaitu hitunglah jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Perhitungan PPh 21 atas gaji. Yang pertama gaji pokoknya yaitu 22 juta. Kemudian ada tunjangan mobil senilai 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, premi jam sostek dibayarkan perusahaan senilai Rp500.000. Kemudian total penghasilan brutonya yaitu Rp35.500.000. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan yaitu 5% dikalikan 22 juta rupiah atau maksimal 500.000. Jadi kita tulis 500.000. Kemudian iuran pensiun dibayar sendiri yaitu Rp400.000. Totalnya yaitu Rp900.000. Kemudian penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pengurang tadi Rp900.000 menjadi penghasilan neto per bulan yaitu Rp34.600.000. Jadi penghasilan neto per tahunnya 7 dikali Rp34.600.000 menjadi Rp242.200.000. Kemudian untuk PTKP-nya untuk wajib pajak Rp15.840.000, untuk kawinnya Rp1.320.000 dan 3 tanggungan dikalikan dengan Rp1.320.000 menjadi Rp3.960.000. Kemudian jumlah PTKP-nya yaitu Rp21.120.000. Sehingga penghasilan neto per tahun dikurangi dengan PTKP-nya menjadi penghasilan kena pajak senilai Rp221.080.000. Kemudian PPh terutangnya kena tarif 15% yaitu 5% dikali 50 juta menjadi 2.500.000, 15% dikali Rp171.080.000 menjadi Rp25.662.000. Kemudian PPh terutangnya senilai Rp28.162.000. Kemudian PPh pasal 21 sebulannya yaitu Rp28.162.000 dibagi 12 menjadi Rp2.346.833. Lalu perhitungan potongan PPh 21 atas bonus. Gaji pokok atau 7 bulan dikalikan dengan Rp22 juta menjadi Rp154 juta. Kemudian tunjangan mobil 7 bulan dikalikan 7 juta menjadi Rp49 juta. Kemudian tunjangan rumah 7 bulan dikalikan dengan 6 juta menjadi Rp42 juta. Lalu premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikalikan Rp500.000 menjadi Rp3.500.000. Lalu ada tambahan bonus yaitu Rp50 juta. Sehingga penghasilan bruto setahun menjadi Rp298.500.000.
Kemudian biaya pengurangnya, yang pertama biaya jabatan 7 bulan dikalikan 500.000 menjadi 3.500.000 rupiah. Kemudian iuran pensiun 7 bulan dikalikan 400.000 menjadi 2.800.000 rupiah. Kemudian hasilnya yaitu 6.300.000 rupiah. Lalu penghasilan bruto setahun dikurangi dengan biaya pengurang menjadi 292.200.000 rupiah, yaitu penghasilan neto setahun. Kemudian PTKP-nya senilai 21.120.000 rupiah, sehingga PKP-nya menjadi 271.080.000 rupiah. Kemudian PPh terutang. PPh terutangnya yaitu 5% dikalikan 50 juta menjadi 2.500.000 rupiah, 15 juta dikali 200.000 rupiah menjadi 30 juta, kemudian 25% dikali 21.080.000 rupiah menjadi 5.270.000 rupiah. Lalu PPh terutang atau atas gaji dan bonus tahun menjadi 37.770.000 rupiah. Kemudian PPh 21 atas gaji saja yaitu 28.162.000 rupiah. PPh 21 atas bonus yaitu 9.608.000 rupiah. Kemudian PPh 21 yang harus dipotong yaitu 2.346.833. PPh 21 atas gaji bulan Desember yaitu 9.608.000 rupiah. Kemudian PPh 21 atas bonus menjadi 11.954.833 rupiah. Nomor 4 yaitu hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Penghitungan PPh 21 atas upah dibayarkan di akhir bulan atau Intan. Kemudian upah bulan Desember 10 hari dikalikan 200.000 menjadi 2 juta. Penghasilan neto per tahun yaitu 12 dikalikan dengan 2 juta yaitu 24 juta. Kemudian PTKP-nya untuk wajib pajak 15.840.000. Jumlah PTKP yaitu 15.840.000 rupiah. Lalu penghasilan neto per tahun dikurangi dengan jumlah PTKP menjadi PKP senilai 8.160.000 rupiah. Kemudian PPh terutang terkena tarif 5% dikalikan 8.160.000 rupiah menjadi 408.000 rupiah. Kemudian PPh terutangnya 408.000 rupiah. PPh 21 yang dipotong bulan Desember yaitu 34.000 rupiah. PPh 21 atas upah borongan. Upah borongan sehari dikurangi dengan upah sehari menjadi PKP sehari senilai 100.000 rupiah. Kemudian upah borongan terutang pajak atau PKP 4 hari yaitu 400.000 rupiah sehingga PPh 21 terutangnya menjadi 20.000 rupiah. Lalu nomor 5, hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diberikan Mr. Smith. Mr. Smith masih dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar PPh pasal 26 terutang 20% dikalikan dengan 3.000 US dollar dikalikan 9.000 rupiah per USD menjadi 5.400.000 rupiah. Nomor 6A, tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Jenis PPh atau pajak. Nomor 1 ada PPh pasal 22, yang kedua PPh pasal 22, yang ketiga tidak dipotong. Kemudian nomor 4 PPh pasal 23, yang kelima PPh pasal 26 dan PPh pasal 23. Kemudian yang keenam BCA dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. Kemudian ada BUT Hong Kong Bank dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. Lalu Bank of Singapore berdasarkan tax treaty PPh pasal 26. Kemudian ada PTMJ pasal 23. Kemudian yang nomor 7 yaitu PPh pasal 23 jasa lain atau jasa atestasi laporan keuangan. Kemudian yang nomor 8 PPh pasal 23 atas sewa. Yang nomor 9 Insinyur Wibowo
PPh final atau pasal 17. Kemudian CV abadi, PPh pasal 23 atau kepemilikan 10%. Lalu PT Safari bukan OP atau pasal 4 ayat 3 dengan kepemilikan 25%. Yang nomor 10 ada Insurance CO London PPh pasal 26. Nomor 11 PT Asuransi Kita tidak dipotong. Kemudian pembelian dan penjualan semen PPh pasal 22. Nomor 12 yang terakhir yaitu PPh pasal 23. Yang B yaitu hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. Jenis pajak yang A, PPh pasal 22, tarifnya 2,5%, DPP-nya yaitu Rp2.984.000.000, PPh potongan atau pungutannya menjadi Rp74.600.000. Kemudian yang B, PPh pasal 22, tarifnya 1,5%, DPP-nya 30 juta menjadi PPh potongan atau pungutannya yaitu Rp450.000. Yang C tadi tidak dipotong. Kemudian yang D, PPh pasal 23. Tarifnya itu ada 2% dari DPP-nya 11 juta sehingga PPh potongan atau pungutannya menjadi Rp220.000. Kemudian yang E, PPh pasal 26, tarifnya 20,0%, DPP-nya 150 juta, sehingga PPh potongan atau pungutannya menjadi 30 juta. Kemudian PPh pasal 23, tarifnya 2%, DPP-nya 20 juta, sehingga PPh potongan atau pungutannya menjadi Rp400.000. Kemudian yang F tadi, BCA dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4, BUT Hong Kong Bank juga dikecualikan. Kemudian Bank of Singapore berdasarkan tax treaty PPh pasal 26 terkena tarif 10% dengan DPP 900 juta, sehingga PPh potongan atau pungutannya menjadi 90 juta. Kemudian PT MJ pasal 23, tarifnya 15%, DPP-nya 10 juta, sehingga PPh potongan atau pungutannya menjadi Rp1.500.000. Lalu PPh pasal 23, jasa lain atau jasa atestasi LABCO, tarifnya 2% dikalikan DPP 100 juta menjadi 2 juta. Kemudian PPh pasal 23 atas sewa, tarifnya 2%, DPP-nya Rp80 juta, PPh potongan atau pungutannya Rp1.600.000. Kemudian Insinyur Wibawa atau PPh final pasal 17, tarifnya 10%, DPP-nya Rp50 juta, sehingga PPh potongan atau pungutannya menjadi 5 juta. Kemudian CV abadi, PPh pasal 23 dengan kepemilikan 10%, tarifnya 15%, DPP-nya Rp150 juta, PPh potongan atau pungutannya Rp22.500.000. Lalu PT Safari bukan OP pasal 4 ayat 3 dengan kepemilikan 25%, tarifnya 15% dikalikan dengan DPP 375 juta, PPh potongan atau pungutannya menjadi Rp56.250.000. Kemudian Insurance CO London PPh pasal 26, tarifnya 20% dan DPP-nya yaitu 250 juta, sehingga PPh potongan atau pungutannya menjadi 50 juta. Kemudian PT Asuransi Kita tadi tidak dipotong. Lalu pembelian semen PPh pasal 22, tarifnya 0,25% dikalikan dengan DPP Rp250 juta, PPh potongan atau pungutannya menjadi Rp625 juta. Lalu penjualan semen PPh pasal 22 tadi tarifnya 1,5%, DPP-nya 300 juta, PPh potongan atau pungutannya menjadi Rp4.500.000. Lalu yang terakhir PPh pasal 23. Tarifnya ada 15%, DPP-nya 85 juta, sehingga PPh potongan atau pungutannya menjadi Rp12.750.000. Sekian pembahasan soal UAS praktik pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.